Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Sembari menunggu masuk waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliaulah yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada sebagian kaum, sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut meliputi mereka. Ini sesuatu yang tak terlihat oleh kasat mata kita, tetapi mesti kita imani dan kita percaya karena berita datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan nama-nama mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis di atas, "Faman utiyal ilm faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu faqad hurimal khair kullah atau fahuwa mahrum." Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu agama, pintu ilmu agama, maka berarti Allah telah membukakan untuknya pintu sumber kebaikan. Dan barang siapa yang Allah jauhkan dari ilmu agama, maka sungguh dia telah dijauhkan dari sumber kebaikan dunia dan akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Barzanji yang menerangkan aqidah Imam Syafi'i, beliau menyatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Demikian wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Abu Abdillah, Abu Abdullah, yang hidup pada tahun 145 Hijriah. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka telah kita dengarkan bersama uraian para ulama terkait pembahasan tersebut dari sisi hukumnya, wajib ataukah sunnah, dan kapan saja isti'adzah itu dianjurkan untuk kita ucapkan, dan ini telah berlalu. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan
membaca uraian Al-Imam Ibnu Katsir terkait pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quranul Karim diawali dengan Al-Basmalah. Ya, kalau disebut Basmalah, maka yang dimaksud dengannya kata para ulama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau dikatakan tasmiyah, maka yang dimaksud dengannya adalah Bismillah tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan atau anjuran menyebutkan nama Allah. Ya, contohnya, di dalam sembelihan ya wajib tasmiyah. Maka wajibnya adalah Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kan? Nabi menyatakan ya la yu'kal ma dzukira fihi ismullah fakuluh. Apa yang telah disebutkan nama Allah di dalam menyembelihnya, maka makanlah. Dalam riwayat yang lain, janganlah kalian memakan sebuah sembelihan malam yuzkar ismullahi alaih, yang belum disebutkan nama Allah di atasnya. Ini diistilahkan oleh para ulama fikih dengan sebutan tasmiyah, yaitu cukup Bismillah tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian juga anjuran menyebut nama Allah ketika makan dan minum, maka adalah Bismillah. Ya, Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhum, ketika beliau makan bersama Nabi SAW di dalam sebuah nampan, maka kata beliau, fakanan yadi tatish fi sahfah, tangan saya merayap-rayap. Maksudnya enggak memakan yang lebih dekat terlebih dahulu di depan beliau. Merayap-rayap, ambil sudut sana, ambil sudut sini. Ya, ini penyakit orang makan jamaah biasanya. Maka Nabi SAW menegurnya dengan ucapan, ya gulam samillah wa kul biyadik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah yang paling dekat darimu, dan makanlah dengan tangan kananmu. Apa yang dimaksud dengan sebutlah nama Allah di sini? Kata para ulama, Nabi menyebutkan nama Allah tasmiyah adalah Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih jelas lagi dengan datang riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud dan Al-Imam Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda, idza akala ahdukum falyadhkur ismallah fa in nasiya falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Apabila salah satu di antara kalian memakan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah. Tetapi kalau lupa di pertengahan makan atau sesudah makan baru ingat, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa dianjurkan ketika makan dan minum adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini diterangkan oleh beberapa ulama fikih yang membahas ini. Jadi kalau bismillah itu diistilahkan dengan tasmiyah. Wajibnya tasmiyah sebelum makan minum, wajibnya tasmiyah ketika menyembelih. Adapun bismillahirrahmanirrahim ini diistilahkan atau disebut dengan basmalah. Ini dua istilah ini disebutkan oleh para ulama dalam bab al-fiqh. Kita kembali lagi kepada pembahasan tadi, bahwa kita semua tahu bahwa Al-Quranul Karim itu dimulai dengan basmalah, dan juga merupakan sunnah Nabi kita SAW dan para Nabi sebelum beliau adalah mengawali tulisan-tulisan mereka, surat-surat mereka dengan basmalah. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tatkala Nabi SAW mengirim surat ke Raja Herakl, yang sekarang dibahasakan dengan Raja apa? Hercules, ya? Herakl. Raja mana? Hercules. Yunani. Di masa itu belum ada kalimat Yunani, Romawi. Raja Herakl. Ya, tentunya bukan Nabi yang menulis, karena Nabi adalah ummi, tetapi para sahabat beliau yang bisa menulis, yang diistilahkan dengan katibul wahyi atau katibun Nabi SAW. Maka beliau mengirim surat
mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kebiasaan nabi-nabi sebelum nabi-nabi kita. Seperti surat Nabi Sulaiman alaihi salam kepada ratu apa? Ratu Saba. Penyebutan ilmiah dan tepat adalah Ratu Saba. Karena Al-Quran hanya menyebutkan laqad kana li Saba'in. Adapun penyebutan nama Ratu Saba dengan Bilqis, sekian ahli tafsir menerangkan itu memang ma'ruf dalam Israiliyat dan kitab-kitab tafsir. Tetapi secara ilmiah periwayatan dari sanad yang sahih, tidak ada sanad yang sahih yang menerangkan bahwa nama Ratu Saba adalah Bilqis. Tetapi itu ma'ruf tenar dalam Israiliyat dan dalam beberapa kitab tafsir. Maka kita sebutkan sebagaimana Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, yaitu dengan Ratu Saba. Dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh seekor burung hudhud. Allah hikayatkan dalam sebuah surat yang bernama An-Naml dalam Al-Quran, yang berarti semut. Allah menyebutkan semut karena memang ada cerita semut di situ. Ya, ketika Nabi Sulaiman ingin berjalan dengan pasukannya, semut saling berkata kepada semutnya yang lain, ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian dan mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman pun senyum, tertawa mendengar ucapan semut. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang bersyukur dan beramal saleh. Keutamaan yang seperti ini adalah sebuah ujian dari Allah kepadaku untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan ini ataukah aku akan kufur. Nah, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, bisa mendengar ucapan binatang dan hewan. Nah, adapun kalau ada orang yang mengaku dia bisa mendengar percakapan hewan atau makhluk halus, bisa jadi dia nabi akhir zaman. Karena memang ada nabi akhir zaman. Nabi menyatakan, sayakunu ba'di 30 kadzabun kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Sungguh akan ada setelahku 30 orang pendusta. Ke-30-nya semua mereka mengaku dirinya nabi dan aku adalah penutup nabi. Maka betul nabi menurut dia. Atau yang kedua dukun. Yang ketiga mantan atau calon pasien rumah sakit jiwa. Kalau ada yang mengaku bisa mengetahui pembicaraan hewan atau makhluk halus. Kemungkinan yang pertama dia nabi dengan sabda Nabi tadi, memang ada Nabi 30 orang yang akan mengaku Nabi setelah beliau. Yang mungkin ini salah satunya. Kemungkinan yang kedua, dukun. Kemungkinan yang ketiga, dia calon atau mantan pasien rumah sakit jiwa. Karena itu merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Nah, Ratu Saba menyatakan di dalam sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam surat An-Naml, inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah dilemparkan kepadaku sebuah surat, sebuah kitab oleh seekor burung hudhud. Ya. Sesungguhnya kitab atau surat tersebut dari seorang yang bernama Sulaiman. Dan surat tersebut bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adab di dalam menulis. Jadi kalau nulis surat bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, tetapi Bismillahirrahmanirrahim dulu. Baru setelah itu kita tuliskan salam. Dan di sini saya ingatkan bahwa Bismillah adalah merupakan doa dan sumber keberkahan. Oleh karenanya jangan kita singkat dalam SMS kita. Seringkali Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan apa? Bis. Ini namanya SMS super hemat. Tapi kalau untuk hal yang tidak bermanfaat, kalau lagi bahasa-bahasa gombal, ya 2-3 lembar SMS habis nggak apa-apa. Tapi untuk doa cuma bis. Ya, sebagian orang. Juga hal yang sama dalam hal ini adalah
salam. Banyak sekali yang menyingkatnya dengan ASS.WR.WB. Ini bukan salam sedikit pun. Ya. Datang sebuah riwayat dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beberapa sahabatnya di dalam Masjid Nabawi di majelis ilmu agama, datanglah seorang sahabat Nabi masuk ke dalam masjidnya dan menyampaikan assalamualaikum. Nabi pun membalas dengan waalaikumsalam. Kemudian beliau menyatakan asyarah, 10. Setelah itu datang sahabat yang berikutnya dan menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nabi pun menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian menyatakan 20. Kemudian datang sahabat yang ketiga menyampaikan salam dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun membalasnya, kemudian menyatakan 30. Maka sebagian para sahabat pun bertanya, apa yang engkau maksud ya Rasulullah dengan 10, 20 dan 30 tadi? Beliau pun menjelaskan bahwa yang pertama tadi mengucapkan assalamualaikum, maka pahalanya 10. Karena doanya cuma satu, doa keselamatan. Assalam. Yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka pahalanya 20. Karena doa yang dia ucapkan di dalamnya ada berapa? Ada 2, doa keselamatan dan doa rahmat. Sedangkan yang ketiga tadi mengucapkan sempurna 3 doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa keselamatan, doa rahmat dan doa keberkahan, maka baginya pahala 30. Nah, kalau ASS.WR.WB kira-kira dapat berapa? 10, 20, 30, 1% pun nggak masuk, karena bukan salam. Maka jangan disingkat, ya, jangan disingkat. Baik, barakallahu fik. Jadi tetaplah ditulis dengan assalamualaikum, atau lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullah, dan lebih sempurna lagi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak disingkat dengan ASS.WR.WB dan seterusnya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah doa dan sumber keberkahan. Datang beberapa riwayat yang secara sanad ulama hadis menyatakan dhaif, tetapi secara makna sahih. Bahwa Nabi menyatakan kulli dhi amrin dhi balin la yubtada'u bihi bi bismillah atau bil basmalah fa huwa aqta' wa fi riwayah fa huwa abtar. Bahwa setiap perkara yang mulia yang tidak diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka terputus berkahnya. Terputus berkahnya. Alangkah indahnya seorang dokter yang ingin menangani pasiennya mengawali dengan bismillah. Seorang perawat yang ingin menangani pasiennya yang kena penyakit HIV dan yang semisalnya mengawali dengan bismillah. Ya. Dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, agar menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan hati kita hanya kepadanya yang Maha Kuasa semata. Ya. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, agar kita mengawali tulisan-tulisan kita yang bermanfaat dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wattafaqa al-ulama ala anna ba'd ayatin min suratil Naml. Para ulama sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml, dari cerita Ratu Saba dan Sulaiman tadi di pertengahan surat, bukan di awal surat. Tsumma ikhtalafu. Kemudian mereka berselisih, hal huwa hiya ayatun mustaqillah fi awwali kulli surah أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أن بعض آية من أول كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. Kata beliau, kemudian mereka para ulama berselisih pendapat, apakah bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri yang diletakkan di setiap awal surat, ataukah dia ayat pertama dari setiap surat, ataukah dia bagian dari Al-Fatihah, ataukah bukan, atau dia sekedar sebuah kalimat yang ditulis untuk memisahkan antara surat-surat yang ada, bukan sebagai ayat. Maka kata beliau, ala aqwalin lil ulama salafan wa khalafa. Ya, telah terjadi kesilangan pendapat di antara ulama dari semenjak dahulu hingga hari ini.
Wa dzalika mabsutun fi ghairi hadzal mawdhi'. Dan pembahasan ini telah dipaparkan secara rinci oleh para ulama dalam pembahasan selain pembahasan ini. Maksud beliau adalah pembahasan fikih. Yang saya skip, ya, beliau tidak menyebutkan di sini bahwa sebagian ulama berpendapat, ya, dia adalah ayat tersendiri di setiap awal surat dan bukan bagian dari surat itu. Sebagian ulama berpendapat dia ayat pertama dari setiap awal surat. Nah, ada yang berpendapat dia bukan ayat pertama dan bukan ayat tersendiri, tetapi dia adalah yang ditulis untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Fikih Perbandingan Mazhab menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di selain pembahasan Al-Fatihah, dia adalah ayat tersendiri yang terletak di setiap awal surat. Ayat tersendiri bukan dari surat itu dan terletak di setiap awal surat, kecuali sebuah surat yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahih عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak mengetahui perpisahan antara sebuah surat dengan surat berikutnya sampai turun kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim setiap antara dua surat. Setiap di antara surat-surat yang ada. Barulah beliau mengetahui bahwa surat ini telah selesai dengan turunnya Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat berikutnya. Ini menerangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu yang memisahkan antara surat-surat yang ada, baik dikatakan sebagai ayat tersendiri atau sesuatu yang memisahkan antara surat-surat yang ada. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini membahas hukum menjahar atau mensir basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat jahriyah. Maka kata beliau, fa amma ma yata'allaqu bil jahri biha fa mufarra'un ala hadha. Maka pembahasan disir atau dijaharnya Bismillahirrahmanirrahim dalam salat jahriyah maka adalah cabang dari perselisihan ini. Maksudnya kata beliau, faman ra'a annaha laysat minha fala yajhar biha. Barang siapa yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dia berpendapat untuk tidak dijahar, bahkan tidak dibaca sama sekali. Ini pendapatnya Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i, namanya Malik bin Anas Abu Abdullah, guru besarnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah dan dia tidak dibacakan, tidak secara sir dan tidak pula secara jahr. Ini pendapat Maliki dan Imam Hanafi. Ya, sebutan yang lebih ilmiah bukan Imam Hanafi. Sebutan ilmiah adalah Imam Abu Hanifah. Yang mengikuti mazhab beliau disebut dengan Hanafi. Nah, wa kadza man qala inna ayah min awwaliha. Demikian pula adapun orang yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka dia berpendapat wajib membacanya. Wajib membacanya. Seperti Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris yang meninggal pada tahun 145 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Apabila dia tidak dibaca maka salatnya tidak sah. Tetapi di sini ingin tekankan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam tafsir beliau Zadul Masir pada pembahasan bismillah, bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim wajib dibaca, tetapi boleh dijahar dan boleh disir. Cuma sunnahnya, afdalnya dijahar menurut beliau. Ya, jelas ya? Boleh disir, boleh dijahar. Cuma bacanya wajib. Namun boleh disir, boleh dijahar, dan afdalnya adalah menjahar. Kenapa saya ingin sampaikan ini dan saya tekankan? Karena sebagian orang yang mengaku ikut Imam Syafi'i, begitu dia salat di belakang imam yang membaca basmalah, namun dengan sir,
dia langsung mengulangi salatnya tersebut. Maka itu bukan mazhab Syafi'i, bukan Hambali, bukan Hanafi, dan bukan Maliki, tetapi mazhab madain akhir zaman. Ya, sehingga kita paham duduk permasalahan fikih yang ada. Sebagai contoh lagi masalah kunut. Ini masalah yang ilmiah, masalah khilafiyah, fiqhiyah, yang hendaknya kaum muslimin saling berlapang dada dan tidak saling gondok-gondokan dalam masalah ini. Telah terjadi dari zaman dahulu. Imam Syafi'i salah satu yang berpendapat dianjurnya kunut dalam salat subuh, tapi sama sekali beliau tidak pernah menyatakan wajib. Jelas ya? Sehingga orang yang tidak membacanya karena lupa boleh, dan sunnah sujud sahwi, bukan wajib. Datang sebagian orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, begitu imamnya tidak membaca kunut, dia mengingkarinya, divonis dengan vonis-vonis yang mengesankan itu aliran sesat. Padahal kalau dia ingin memvonis berarti Imam Ahmad, Imam Malik sesat, guru imamnya Imam Syafi'i tidak kunut. Ya. Lebih parah dari itu lagi, ketika dia bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, dia ulangi salat tersebut. Maka dua kekeliruannya. Kekeliruan yang pertama, dia telah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kekeliruan yang kedua, dia telah membatalkan sebuah ibadah yang telah ia kerjakan, dan ini bertentangan dengan firman Allah yang tertera di dalam surat Muhammad. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, dan memvonis tidak sahnya ibadah manusia bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah. Adalah hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Sedangkan pemazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu dibaca tetapi dengan sir, dan itu afdalnya. Tetapi kalau sesekali dia menjaharnya maka tidak mengapa. Berikut ini saya bacakan dari kitab fikih perbandingan mazhab. Fikih perbandingan mazhab karya Imam Ibnu Qudamah yang hidup pada tahun 600 Hijriah. Beliau berikan judul dengan Al-Mughni. Kata beliau, wala takhtalifu riwayatu an Ahmada. Ini kitab warna kuning ya, bukan warna putih. Wala takhtalifu riwayatu an Ahmada annal jahra biha ghairu masnun. Tidak ada perselisihan riwayat dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah bahwa menjahar basmalah tidak disunnahkan. Qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan, Imam Tirmidzi murid seniornya Imam Ahmad, seleting dengan Imam Al-Bukhari, hidup pada tahun 200 Hijriah. Kata beliau, wa alaihi la'amalu 'inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in minhum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Imam Tirmidzi menyatakan, yang hidup pada tahun 200 Hijriah, bahwa inilah yang diterapkan oleh kebanyakan ulama kaum muslimin, yakni tidak menjahar. Kebanyakan para sahabat Nabi dan yang datang setelah mereka, yakni tabi'in. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semua mereka tidak menjahar basmalah di dalam salat jahriyah. Ya, juga ditegaskan kembali oleh beliau, wa dzakarahu Ibnul Mundhir, Adi bin Mas'ud, wa Ibnu Zubair, wa Ammar, wa bihi yaqulu al-Hakam, wa Ahmad, wa al-Auza'i, wa Tsauri, wa Ibnu Mubarak, wa ashabur ra'i. Di antara juga adalah sahabat Nabi yang senior, yang ahli Al-Quran, yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi menyatakan, man ahabba an yata'allama kitab Allah ghaddan ghariyan kama unzil falyata'allamhu min Ibnu Ummi Maktum. Ya, barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran sebagaimana turunnya, maka hendaknya dia belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau di antara yang berpendapat bahwa basmalah tidak dijahar di dalam salat jahriyah. Tapi tunggu dulu ya, pembahasan belum selesai. Taib. Jangan baru ngambil sambuk satu langsung pasang kuda-kuda. Ini belum selesai pembahasannya. Taib. Di antaranya juga adalah Ibnu Zubair, yang namanya adalah Abdullah bin Zubair, salah satu dari 4 sahabat yang bernama Abdullah dan sudah menjadi sumber fatwa kelas internasional di masa mereka dan mereka masih muda. Ammar, sahabat Ammar. Di antara tabi'in adalah Hakam, Hamad bin Zaid. Ya. Auza'i, Tsauri, ya, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak seorang ulama yang hidup di masa Imam Syafi'i dan ashabur ra'i. Mazhabnya
Abu Hanifah, madhab Al-Hanafi. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwa selain mereka berpendapat di jahar, di antaranya Imam Syafi'i sebelum beliau adalah seorang tabi'in yang bernama Atha, Taus, Mujahid, Sa'id bin Jubair. Ya, berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Kemudian beliau menyatakan, inni laqad ashbahtukum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengajarkan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-Imam, dan hadis yang kedua juga datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha di selain Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yuqatti'u ayah-ayah. Beliau membaca sepotong-sepotong ayat. Ya, sepotong ayat. Alasan yang berikutnya karena dia bagian dari Al-Fatihah, maka dia menjaharnya sebagaimana dia menjahar Al-Fatihah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah di sini menguatkan bahwa dia tidak dijahar dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan jelas hadis Bukhari Muslim lebih dikedepankan daripada hadis yang di luar Bukhari Muslim. Anas bin Malik menyatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Uthman wa Ali fakanu yastaftihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin." Aku telah salat di belakang Nabi sampai meninggal dunia beliau. Di belakang Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal dunia. Di belakang Umar sampai Umar meninggal dunia. Dan di belakang Uthman sampai Uthman meninggal dunia. Dan di belakang Ali, semua mereka mengawali bacaan yang terdengar, maksudnya yang terdengar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalil yang ketiga yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, dan selain beliau adalah hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah firman Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis qudsi tersebut Allah menyatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Wa idza qala arrahmanir rahim wa idza alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Ya, wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin majadani 'abdi. Aku telah membagikan Al-Fatihah ini, salat. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara nama Al-Fatihah adalah salat. Karena salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Aku telah membagikan Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah membalas hamidani abdi, hambaku telah menyanjungku. Kata para ulama, andai kata Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, niscaya akan disebutkan apabila hambaku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Tirmidzi tadi, itulah yang dipraktek oleh mayoritas ulama Islam di masa yang beliau dapatkan. Ya, dan survei beliau dari sebelum masa beliau, masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di masa beliau hidup pada tahun 200 Hijriah. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang digunakan tentang bolehnya menjahar atau dijaharnya basmalah seperti hadis Abu Hurairah tadi? Maka Imam Ibnu Qudamah di sini menjawab, dan juga selain beliau, bahwa terdengarnya bacaan basmalah dari Abu Hurairah tidak menunjukkan bahwa beliau selalu menjaharnya, sebagaimana telah terdengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa surat di dalam salat zuhur dan asar. Apakah salat zuhur dan asar bacaannya jahar? Tidak. Sesekali. Itu tidak mengapa untuk mengajarkan kepada makmum bahwa ada bacaannya. Nah, ini jawabannya. Adapun hadis Ummu Salamah tadi, kata Imam Ibnu Qudamah, maka beliau tidak menerangkan itu dalam salat, tetapi beliau sedang menerangkan cara Nabi membaca Al-Quran, bahwa beliau membaca ayat per ayat. Ya, intinya bahwa ini masalah khilafiyah, fiqhiyah yang hendaknya kita saling berlapang dada. Yang ulama sepakat ya bahwa ini tidak sampai imbasnya kepada sah tidak sahnya salat. Ya, sah tidak sahnya salat. Maka kalau kita berpendapat basmalah dijahar, rupanya imamnya Mesir, maka dia punya salaf. Para tabi'in ada yang berpendapat dengan itu. Ya, tabi'ut tabi'in dan a'immatul huda, di antara Imam Syafi'i juga punya pegangan. Bahkan Ibnu Katsir sendiri menguatkan pendapat jahar. Bagi yang yakin dengan pendapat sir, maka baginya itu. Ketika ada yang menjahar, maka tidak boleh dia mengingkarinya. Demikian juga sebaliknya.
Yang berpendapat jahar tidak boleh mengingkari imam yang berpendapat yang mensirkan, dan tidak perlu dia tanya nan baca bismillah mudah. Tidak perlu. Saya beberapa kali di beberapa tempat setelah salat ini, hai nan baca bismillahirrahmanirrahim mudah. Ini dah pegahana ulang lom sayang kan. Saya baca, dan memang saya baca tapi dengan sir. Baik ya. Maka demikian akhlak ini diajarkan oleh para ulama dalam bab fikih. Adapun akidah enggak ada perselisihan. Contoh lagi di masa sahabat, sebagian sahabat ada yang berpendapat bahwa minum susu onta itu membatalkan wudu. Sedangkan sebagian sahabat yang lain berpendapat bahwa minum susu onta tidak membatalkan wudu. Maka yang berpendapat tidak membatalkan wudu tadi minum susu onta, kemudian dia salat tanpa memperbaiki wudunya, memperbaharui wudunya. Dan sahabat yang berpendapat batalnya wudu dengan meminum susu onta ikut menjadi makmum di belakangnya. Padahal kalau kita saklek, gimana mau salat di belakang imam yang enggak wudu? Karena wudunya udah batal karena dia minum susu onta. Rupanya tidak demikian. Kenapa? Karena ini bab fikih. Ya, jangan sampai gara-gara bab kunut, gara-gara bab sir dengan jahar basmalah gondok-gondokan. Akhirnya memilih enggak salat jamaah. Dia tinggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang diperbolehkan. Maka wallahu alam bisawab, saya sendiri sebagai penuntut ilmu yang masih dangkal ilmu ini, saya lebih condong dan lebih yakin kepada pendapat yang berpendapat sir. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang cukup jelas dan gamblang tadi. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, ya, dan juga prakteknya mayoritas para sahabat Nabi, tabi'in. Tetapi saya berbaik sangka kalau ada imam yang menjaharnya, mungkin beliau memiliki dalil-dalil yang lain yang belum saya ketahui. Rupanya kalau saya ketahui bisa jadi saya condong pada pendapat itu. Ya, demikian adab kita dalam bab fikih. Ya, dan seorang dalam bab fikih dia melihat mana yang paling meyakinkan dirinya dan yang paling nyaman bagi dirinya secara ilmiah, maka itu yang dia pegang. Ya, dan barang siapa yang menyatakan tidak sah salat bagi di belakang imam yang mensirkan bismillah, berarti dia harus bertanggung jawab dengan salat jutaan manusia di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rata-rata imamnya mensir. Gimana jamaah-jamaah haji? Apa enggak sah salat mereka? Berjuta-juta orang salat di Masjidil Haram. Berjuta-juta orang salat di Masjid Nabawi. Apakah berani kita memvonis salat mereka enggak sah? Ya? Bahkan kalau kita ikut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, malah tidak baca sama sekali, tidak sir dan tidak jahar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Inilah pentingnya kita mengkaji ilmu. Sebagaimana dikatakan kalau orang belajar karate, kalau baru sabuk pertama warna apa biasanya? Warna putih. Ya, kucing lompat pun dia udah pasang kuda-kuda. Ya kan? Tapi kalau orang udah sabuk hitam, ditonjok 2-3 kali, dia mungkin malah minta maaf. Ada salah apa saya mohon maaf. Demikianlah ilmu agama. Dia baru belajar satu mazhab. Ya, udah dihukumi seluruh mazhab yang ada. Sedangkan orang yang lain sudah belajarnya perbandingan mazhab. Bukan kitab satu mazhab lagi, tapi perbandingan mazhab. Seperti yang sabuk putih tadi, kucing yang lompat dia udah pasang kuda-kuda. Dah keluar jurusnya dari A sampai Z. Tapi kalau orang yang sudah sabuk hitam, dipukul 2-3 kali, malah dia minta maaf kepada orang yang memukulnya. Maka dalam bab agama, agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis ibadah manusia, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada sebuah ucapan yang keluar dari setiap mulut melainkan ditulis oleh malaikat atid dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf waktu sudah habis. Ya, dan pembahasan memang harus diselesaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.